Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ziyan yang pemarah dan tidak terkendali. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat tatapannya dengan dingin melirik Fang Yan yang dengan cepat kehilangan nyawanya. Yang pertama memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari yang terakhir telah dilepas sebelum akhirnya mendarat di tangan Xiao Yan. Fang Yan sudah meninggal. Oleh karena itu, jejak spiritual yang telah ditempatkan di cincin penyimpanan telah menghilang bersamanya. Kekuatan spiritual Xiao Yan tidak terhalang saat memasuki cincin penyimpanan itu. Dia membaliknya sebelum gulungan seperti api muncul di tangannya. Dia melirik gulungan yang memiliki 3 kata besar yang mencolok, Flame Creation Skill. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah melihat Flame Creation Skill mendarat di tangannya. Dia secara acak melemparkan mayat pendingin Fang Yan ke tanah sebelum menyimpan gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Setelah pertempuran sebelumnya, minat Xiao Yan pada apa yang disebut Flame Creation Skill ini telah meningkat. Nama teknik Do ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Nyatanya, itu terlalu membosankan dan umum. Xiao Yan telah melihat beberapa teknik Do yang memiliki nama serupa di masa lalu. Namun, jika seseorang membandingkan manfaatnya, Flame Creation Skill dari Demon Flame Valley ini jelas lebih unggul. Api surgawi, buatan manusia mungkin tidak sebanding dengan api surgawi asli. Namun, itu jauh lebih kuat dari flame biasa. Tentu saja, hal yang paling didambakan Xiao Yan bukanlah nyala api buatan manusia ini. Sebaliknya, itu adalah kontrol api yang diberikan Flame Creation Skill ini. Setelah pertempuran besar dengan kelompok Fang Yan tadi, Xiao Yan bisa mengatakan bahwa kekuatan spiritual dari ketiganya tidak terlalu kuat. Namun, mereka mampu mengendalikan Life Transforming Flame, sampai itu diaglomerasi dan membentuk Starfire Phoenix. Tingkat kendali ini jelas merupakan keuntungan dari Flame Creation Skill. Oleh karena itu, jika Xiao Yan mempraktikkan teknik Do ini, tingkat kendali atas api surgawi kemungkinan akan sangat meningkat. Setelah menghabisi 3 kelompok pria Fang Yan dengan kecepatan tertinggi, tatapan Xiao Yan beralih ke medan pertempuran lain di langit. Suara teredam yang dalam muncul di langit tepat saat dia mulai melihat sekeliling, jadi itu menarik pandangan Xiao Yan. Bang! Tempat di mana suara ledakan energi itu ditransmisikan adalah medan pertempuran tempat Ziyan berada. Pada saat ini, dia tampak sedikit sengsara di bawah serangan gabungan Moya dan Qishan. Meskipun kekuatannya menakutkan, Moya tampaknya mempraktikkan keterampilan pengurangan kekuatan yang secara khusus menargetkan jenis kekerasan ini. Setiap kali kekuatannya dihilangkan, Ziyan akan merasakan semacam perasaan tertekan seolah tinjunya mengenai kapas. Orang tua yang licik Qishan kemudian akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Oleh karena itu, dia mengalami kerugian sesaat. Jika mereka berdua tidak takut dengan kekuatannya yang menakutkan, kemungkinan dia sudah lama dikalahkan. Bang! Tinju Ziyan sekali lagi bertabrakan dengan serangan Moya. Namun, tubuh pihak lain berputar dengan cara yang aneh, dan kekuatan di tinju Ziyan menghilang dengan cara yang aneh. Qishan di samping segera melihat celah dan tiba-tiba bergegas ke depan. Bahunya bertabrakan dengan tubuh Ziyan. Kekuatan yang tiba-tiba meletus mengguncang Ziyan sampai dia terpaksa mundur. Kaki Ziyan mengambil beberapa langkah di langit sebelum dia perlahan menstabilkan tubuhnya. Tangan kecilnya menyeka sisa darah di sudut mulutnya sementara cahaya ungu samar terlihat sebagian di matanya yang seperti permata. Kamu tidak perlu membantu. Serahkan padaku. Pergi dan bantu yang lain. Ziyan tiba-tiba menoleh setelah menstabilkan tubuhnya. Dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan yang sedang bergegas. Pada saat ini,
Wajah kecilnya tidak lagi menunjukkan senyumnya yang biasa. Sebaliknya, itu adalah keseriusan dan sikap keras kepala yang tersembunyi jauh di dalam tulangnya. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Ziyan. Tatapannya dengan hati-hati menyapu wajah mantan. Saat ini, dia tidak lagi tampak seperti gadis muda yang lembut seperti biasanya. Sebaliknya, dia tampak lebih seperti raja binatang yang marah yang berencana untuk pergi keluar untuk mempertahankan harga diri di tulangnya. Iya. Xiao Yan tidak menolak kata-kata Ziyan kali ini. Dia mengangguk sedikit sebelum perlahan mundur. Dia jelas menyadari bahwa energi menakutkan tersembunyi di dalam gadis kecil ini. Jika energi itu meletus, Ziyan bahkan akan bisa bertarung dengan seorang elit Douzong. Setelah mendengar kata-kata Ziyan, Moya dan Qishan akhirnya menemukan bahwa Xiao Yan telah membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis. Wajah mereka segera berubah. Salah satu dari orang-orang itu memiliki setengah kaki di kelas Douzong dan 2 lainnya adalah ahli yang berada di dekat puncak kelas Dou Huang. Bagaimana mungkin Xiao Yan mencapai ini dengan kekuatannya yang tampaknya seperti Dou Huang bintang 4? Moya dan Qishan bertukar tatapan karena terkejut. Ada rasa takut yang tersisa di dalam diri mereka. Untung mereka tidak menghadapi orang yang begitu menakutkan dulu. Ayo cepat tangkap gadis kecil ini dan gunakan dia sebagai sandera untuk memaksa Xiao Yan menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dan pil pemecah zong. Mata Moya berubah saat dingin yang gelap muncul di dalamnya. Akhirnya, dia menoleh ke Qishan dan berbisik. Qishan kaget saat mendengar ini. Dia segera mengangguk. Tindakan ini mungkin sedikit tercela, tetapi mereka tidak dapat diganggu dengan hal-hal seperti itu saat ini. Apalagi gadis kecil berambut ungu di depan mereka ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Kekuatan menakutkan itu hampir membunuh mereka beberapa kali. Sementara pikiran buruk ini masih ada di hati Moya dan Qishan, Ziyan, yang berada tidak jauh di depan mereka, mulai secara bertahap memancarkan cahaya ungu aneh dari permukaan tubuhnya. Di bawah pengaruh cahaya berwarna ungu ini, matanya yang besar dan berair tampak seperti safir, tampak cerah dan menarik. Ci! Garis retak tiba-tiba terbentuk pada pakaian di tubuh kecil Ziyan saat cahaya ungu menyebar. Segera, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih tinggi di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Rambut ungunya mulai tumbuh lebih panjang. Pada akhirnya, itu meluas ke pantatnya yang menonjol sebelum akhirnya berhenti secara perlahan. Orang yang saat ini muncul di depan Xiao Yan tidak lagi memiliki penampilan sedikit pun pada gadis kecil tadi. Sosok yang tinggi, pinggang yang halus, payudara penuh, dan rambut panjang berwarna ungu yang menjulur ke pantatnya, Ziyan saat ini berevolusi dari seorang gadis kecil menjadi cantik dan gagah berani, yang dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Xiao Yan melihat penampilan ini. Saat Ziyan berevolusi di lembah kecil saat itu, bentuk ini juga pernah muncul sekali. Saat itu, dia benar-benar telanjang. Tentu saja, Xiao Yan harus mengakui bahwa pada saat ini, Ziyan, yang memperlihatkan sebagian ketelanjangan melalui pakaiannya yang robek, membuatnya merasa lebih takjub. Setelah tubuhnya menyelesaikan transformasi ini, mata Ziyan dipenuhi dengan cahaya ungu. Mereka perlahan-lahan menyapu Moya dan Qishan yang tertegun. Mulut merah kecilnya yang ramping sedikit bergerak. Itu diangkat menjadi busur kecil yang dipenuhi dengan daya pikat yang menakjubkan. Sayap Douqi di belakangnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya muncul di depan Moya dengan cara seperti kilat. Kakinya yang panjang dan sangat fleksibel diayunkan ke kepala yang terakhir tanpa gerakan yang rumit. Kekuatan menakutkan yang terkandung dalam serangannya mengeluarkan semua udara di depannya. Apa yang terdengar seperti meriam udara yang tidak terlihat adalah suara pertama yang terdengar. Ekspresi Moya segera berubah menjadi jelek saat dia merasakan kekuatan menakutkan Ziyan tiba-tiba melonjak lebih dari beberapa kali.
Kedua tangannya segera menunjukkan posisi aneh di depannya saat dia dengan cepat bertemu dengan kekuatan itu. Namun, kali ini Moya tidak mendapatkan prestasi yang sama seperti sebelumnya. Ketika kaki panjang Ziyan melakukan kontak dengan tangannya, kekuatan yang menakutkan secara brutal menghancurkan skill pengurangan kekuatannya. Setelah kehilangan pengurangan kekuatan itu, kekuatan menakutkan Ziyan mengalir ke tubuh Moya. Berderak! Kaki Ziyan dipukul di tangan Moya. Dalam sekejap, gelombang suara retak tulang muncul. Ekspresi Moya berubah menjadi ganas. Grup! Moya memuntahkan seteguk darah sebagai kekuatan besar yang tidak bisa dibendung. Tubuhnya melesat seperti bola meriam saat jatuh ke tanah. Akhirnya, dia dengan kasar menabrak hutan. Riak yang tercipta dari kekuatan pendaratannya menghancurkan hutan di sekitarnya sementara garis retakan setebal lengan menyebar seperti ular besar. Dari luar medan pertempuran, Xiaoyan menyaksikan Moya dipukuli seperti anjing mati oleh Ziyan hanya dengan satu tendangan. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara. Setelah itu, dia mengangkat ibu jarinya ke keindahan luar biasa yang matang. Akhirnya, dia berhenti diganggu olehnya dan mengalihkan pandangannya ke dua medan pertempuran penting lainnya. Aktivitas pertempuran Han Feng dan Mo Tianxing dengan penatua pertama Suqian dan dokter peri kecil sangat luas. Gelombang energi menakutkan tersapu hanya dengan mengangkat tangan, menyebabkan ruang berfluktuasi berulang kali. Orang luar tidak berani memasuki area yang dikonsumsi oleh riak energi ini, takut mereka akan terlibat dalam pertempuran. Tatapan Xiaoyan menyapu dua medan pertempuran ini, dan dia merajut alisnya. Kekuatan Mo Tianxing dan Little Fairy Doctor serupa, keduanya di sekitar kekuatan bintang 4 Douzong. Namun, dokter peri kecil tampaknya berada di atas angin dengan mengandalkan keterampilan racunnya yang tak terduga. Xiaoyan tidak terlalu khawatir tentang pertarungannya. Meskipun kedua belah pihak adalah bintang Douzong 4, Xiaoyan tahu bahwa dokter peri kecil masih memiliki gerakan membunuh, tubuh racun yang menyedihkan. Jika benda ini ingin dibuka, seharusnya tidak terlalu sulit untuk membunuh Mo Tianxing. Namun, pertempuran Elder pertama Suqian tidak terlihat terlalu bagus. Jika seseorang berbicara tentang kekuatan tetua pertama Suqian, dia lebih lemah daripada dokter peri kecil dan Mo Tianxing. Saat itu, kekuatannya berada di sekitar Douzong bintang 2. Kekuatannya telah meningkat selama beberapa tahun ini, tetapi itu hanya tetap di puncak bintang Douzong. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan Han Feng di masa lalu dengan kekuatan ini. Namun, sekarang, segalanya berbeda. Setelah mengalami bencana hidup dan mati, tidak hanya Han Feng tidak kehilangan nyawanya, tetapi kekuatannya malah melonjak ke titik di mana itu sebanding dengan seorang senior Douzong seperti Mo Tianxing. Oleh karena itu, penatua pertama Suqian telah dirugikan dalam pertempurannya dengan Han Feng. Namun, tidak ada yang terlalu berisiko. Meskipun Han Feng lebih kuat darinya, itu pasti tidak mungkin bagi Han Feng untuk membunuhnya kecuali yang pertama membayar harga tinggi. Jika seseorang tidak mempertaruhkan nyawanya dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dalam pertarungan antara Douzong, pertempuran seperti itu akan dapat berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, Han Feng, Suqian, dan yang lainnya hanya memiliki sedikit perbedaan kekuatan. Karenanya, mereka ditakdirkan untuk menjadi pertempuran yang panjang. Namun, ini dengan prasyarat bahwa tidak ada orang luar yang campur tangan. Orang ini, sepertinya, Hall of Souls telah memberinya sedikit bantuan. Aku ingin tahu apakah dia saat ini dapat mengkonsumsi satu Angry Buddha Lotus Flame. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri sebelum sudut mulutnya diam-diam terangkat menjadi senyum sinis. Matanya tampak dingin saat dia memindai Han Feng, yang tampak cukup bangga karena telah memaksa Suqian dirugikan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video.
Peace out and bye-bye.